Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel saya Uresi Handmade. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sepatu pansus wanita. Ini saya menggunakan sol lancip berukuran 38. Untuk solnya sendiri sudah dilubangi dan sudah ada bagian insolnya. Jadi kita tinggal rajut aja. Lalu untuk bahan-bahan yang diperlukan, saya menggunakan benang poli D27 untuk bagian sepatunya, untuk membuat sepatunya. Kemudian saya membutuhkan benang berwarna hitam ini nanti untuk ngesol bagian solnya. Warnanya disesuaikan dengan sol yang kita gunakan. Karena saya menggunakan sol berwarna hitam, jadi untuk ngesolnya nanti saya menggunakan benang warna hitam. Kemudian saya menggunakan hakpen nomor 4, lalu lem. Apabila punya lem sepatu, ini bisa menggunakan lem sepatu merek Aicha Aibon. Langsung kita mulai saja ya. Pertama-tama yang harus dilakukan, saya akan membuat rajutan di bagian insolnya, karena ini nanti bagian outsole dan insolnya akan saya satukan. Saya jahit. Oh ya, ini pertama-tama kita lubangi dulu bagian insolnya. Karena bagian insolnya ini dari busa, jadi dia empuk. Kalau kita tidak punya alat pelubang, kita bisa lubangi dengan menggunakan hakpen ukuran kecil. Beri jarak sekitar 1 cm, dikira-kira aja. Nih. Ini sudah saya lubangi insolnya. Lalu kita buat single crochet keliling dengan menggunakan benang D18. Saya menggunakan benang warna hitam karena insole dan outsole-nya warna hitam. Tusuk benang. Ambil benang. Ambil benang, kunci dengan satu rantai, lalu kita buat single crochet pada lubang yang sama. Ini kita selang-seling, diisi 3 SC, 2 SC, tergantung, bisa kita kira-kira sendiri. Saya isi 3, lalu berikutnya nih kita isi 3, 1, 2, 3, lalu berikutnya 1, 2, 3, berikutnya 1, 2, 3. Buat hingga terakhir di sini. Ini sudah sampai yang terakhir, lalu kita slip stitch. Potong benang. Nanti benang sisanya bisa ikut kita rajut. Selanjutnya kita buat pondasi di bagian solnya, outsole-nya. Teman-teman, untuk bagian outsole-nya lebih baik menggunakan benang warna abu-abu. Kemudian kita bisa mulai dari sisi bawah atau sisi atas, terserah. Ini saya mulai dari sisi atas. Ambil benang, kunci dengan satu rantai, lalu kita buat 2 rantai lagi, 1, 2,
Lalu kita buat single crochet pada lubang berikutnya. Seperti ini. Kemudian buat 2 rantai lagi. Lalu kita buat single crochet pada lubang berikutnya. Untuk jumlah rantai yang kita buat ini bisa dikira-kira sendiri. Kalau dirasa terlalu lebar, terlalu longgar, bisa buat 1 rantai saja. Kalau saya buat 2 rantai karena jarak tiap lubangnya 1 cm. Kalau saya buat 1 rantai, dia terlalu kencang nanti. Jadi ini saya buat 2 rantai. Boleh juga diselang-seling 2 rantai, 1 rantai, 2 rantai. Tidak apa-apa, bisa dikira-kira sendiri. Nah ini seperti ini. Ini kan jarak lubangnya ada yang terlalu sempit, terlalu kecil, jadi ini 1 rantai sudah cukup. Lalu saya buat single crochet. Kita buat single crochet hingga lubang yang terakhir di sini. Ini sudah sampai yang terakhir. Buat 2 rantai, lalu kita slip stitch. Potong benang. Nanti benang sisanya ini bisa ikut kita rajut. Selanjutnya kita lem bagian insolnya. Ini untuk proses pengelimannya tidak saya rekam karena saya takut nantinya belepotan sol saya. Jadi ini tidak saya rekam. Kita hanya perlu memberi lapisan lem di sekitar outsole dan insolnya, lalu kita satukan. Hasilnya seperti ini. Sudah selesai saya lem, lalu kita satukan. Kita buat single crochet keliling di sekitaran, di antara insole dan outsole-nya. Ini ambil benang antara insole dan outsole-nya, tusuk hakpen pada bagian insole dan outsole-nya, lalu kita ambil benang, satukan dengan 1 rantai. Ini kita buat single crochet. Nih, kita buat single crochet keliling. Untuk jumlah single crochet yang kita buat ini bisa kita kira-kira sendiri. Jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu banyak single crochetnya. Kalau terlalu banyak dia nanti akan rajutannya keluar. Kalau single crochetnya kurang, rajutannya akan mengkeret ke dalam. Jadi kita kira-kira sendiri single crochet yang kita buat. Kalau jumlahnya pas, dia nanti akan lurus ke atas. Bentuknya lurus ke atas. Kita buat hingga terakhir di sini. Ini benang sisanya ikut kita rajut. Benang sisanya ikut kita rajut.
Ini juga yang sisanya ikut kita rajut. Ini sudah selesai, sudah sampai yang terakhir. Lalu tidak usah kita slip stitch, langsung menuju baris kedua. Sebelum menuju baris kedua, saya punya kebiasaan untuk menghitung jumlah single crochet yang saya buat. Karena ini nanti fungsinya untuk membuat sisi satunya. Jadi, tips and trick biar sepatu sebelah kiri dan kanan sama, itu setiap barisnya saya hitung. Kalau ini setelah saya hitung tadi, jumlahnya ada 121 single crochet yang saya buat, sehingga untuk sol satunya nanti saya buatnya juga 121. Kalaupun ada selisih 2 atau 3 single crochet nggak masalah, nanti bisa kita increase di baris berikutnya, baris yang kedua. Lalu menuju baris yang kedua, kita buat single crochet keliling sambil kita lihat untuk rajutannya ini kebanyakan atau tidak. Kalau kebanyakan berarti nanti dia cenderung keluar rajutannya, dia tidak ke atas tapi cenderung keluar. Kalau terlalu sedikit single crochetnya, dia akan mengkeret ke dalam. Sambil kita periksa, kita buat single crochet keliling. Buat hingga terakhir di sini. Baris kedua sudah selesai. Ini saya cek, insya Allah sudah pas, tidak kebanyakan ataupun kekurangan. Selanjutnya menuju baris yang ketiga. Ini tidak ada yang kita decrease. Kalau misalkan teman-teman rajutannya terlalu banyak, terlalu keluar, nanti bisa di decrease. Jadi 2 lubang dijadikan 1. Untuk baris ketiga, mulai saya buat motif. Ini saya selang-seling motif single crochet spike. Seperti ini, single crochet spike, single crochet spike, single crochet spike, single crochet spike. Buat hingga yang terakhir di sini. Hasilnya seperti ini. Sudah sampai yang terakhir. Lalu kita slip stitch. Untuk kaki yang gemuk bisa ditambah 1 baris lagi. Untuk kaki yang standar atau cenderung kurus sudah cukup 3 baris. Nanti benangnya ikut kita rajut. Selanjutnya, agar bagian sela-sela antara outsole dan juga insole-nya ini tidak terlihat, jadi akan saya tutup dengan menggunakan slip stitch. Yang perlu diingat, untuk bagian outsole yang ini kan saya menggunakan warna hitam, pakai warna abu-abu saja biar lebih rapi. Ini saya buat slip stitch biar rapi dan sela-selanya tidak terlihat.
Kita buat hingga terakhir di sini. Kita buat slip stitch. Ini sudah sampai yang terakhir, slip stitch yang terakhir. Lalu kita potong benang dan kita rapikan. Nih, bisa kita ikat, kunci. Lalu benang sisanya bisa kita selip-selipkan di antara rajutan. Benang sisanya kita selip-selipkan di rajutan sebelah dalam. Selanjutnya kita buat bagian punggung kakinya. Caranya kita luruskan, ambil 10 lubang. Bisa kita pakai amplop atau apapun yang untuk meluruskan. Kita ambil 10 lubang. Ini ada 10 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai sini. Kita buat 9 single crochet. Ambil benang, kunci dengan 1 rantai, kemudian buat single crochet. Buat single crochet pada lubang di sebelahnya. Kita buat 9 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 9 lubang yang tadi kita tandai, kita buat 9 single crochet. Lalu balik, kita buat 9 single crochet lagi. Single crochet yang pertama pada lubang yang pertama. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita buat slip stitch 2 kali di lubang ini dan lubang ini. Slip stitch yang pertama pada lubang ini 1, lalu kita buat slip stitch yang kedua pada lubang di sebelahnya. Kemudian ini mulai kita buat motif single crochet spike selang-seling. Untuk single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama, slip stitch pertama yang tadi kita buat. Ini
single crochet. Lalu berikutnya kita buat spike, ini lubang yang di bawah, lalu single crochet lagi, kemudian spike, lalu single crochet, kemudian spike. Terakhir kita buat di lubang yang ada tonjolannya ini yang terakhir nih, lubang ini sudah sampai yang terakhir yang ada tonjolannya. Kita buat spike. Setelah itu kita buat 2 slip stitch pada lubang berikutnya. Slip stitch yang pertama pada lubang ini, lubang yang tidak ada benangnya, 1, 2, lalu balik, kita buat single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Kita buat hingga lubang yang terakhir yang ada tonjolannya ini. Sudah sampai lubang yang terakhir ini yang ada tonjolannya, kita buat single crochet. Lalu balik, kita buat 2 slip stitch dari depan. Ini slip stitch yang pertama di sini, lalu slip stitch yang kedua di lubang berikutnya. Kemudian kita buat motif lagi, karena ini saya ingin motifnya lurus, jadi saya menyesuaikan motif di bawahnya. Kita buat single crochet yang pertama pada lubang slip stitch yang pertama. Ini, kemudian berikutnya karena motif spike-nya di lubang yang ketiga, jadi lubang yang kedua ini saya buat single crochet. Yang ketiga baru saya buat motif spike sejajar dengan motif sebelumnya. Berikutnya kita buat single crochet, lalu kita buat spike, buat hingga lubang yang terakhir yang ada tonjolannya ini. Ini yang terakhir yang ada tonjolannya, kita buat single crochet, lalu kunci 2 kali dengan slip stitch. Kita buat slip stitch di sini yang tidak ada benangnya, 1, lalu ini 2, balik, kemudian kita buat single crochet. Ini ada benang sisa, bisa ikut kita rajut. Kita buat single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama tadi kita buat. Buat single crochet hingga lubang yang terakhir di sini yang ada tonjolannya ini. Ini sudah sampai lubang yang terakhir, lubang yang ada tonjolannya. Kita buat single crochet. Lalu kita slip stitch 2 kali. Slip stitch yang pertama pada lubang ini. Lalu slip stitch yang kedua. Selanjutnya kita buat motif lagi, single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Lalu kita buat spike pada lubang ini, kemudian single crochet, lalu spike, single crochet, spike. Kita buat hingga yang terakhir di sini yang ada tonjolannya. Ini kita buat kira-kira 1/4 lebih dari badan solnya.
Ini sudah saya buat 14 motif atau 28 baris. Lalu kita potong benang. Setelah itu kita buat bagian tumitnya. Kita buat pengurangan bagian tumitnya. Ini saya beri pembatas di sini. Ini hingga sini. Jadi harus lurus. Saya hitung ada berapa. Ini saya hitung ada 30 lubang. Jadi ini kita buat 30 single crochet untuk bagian tumitnya. Kita catat karena untuk sisi satunya jumlahnya juga harus 30, harus sama. Karena apa? Biar bisa sama antara sepatu sebelah kiri dan sepatu sebelah kanan. Ambil benang, kunci dengan satu rantai, lalu kita buat single crochet pada lubang yang sama. Kita buat single crochet hingga lubang yang paling terakhir yang ada penanda di sisi satunya. Ini sudah sampai lubang yang terakhir, lubang yang ada penandanya. Kita buat single crochet. Totalnya ada 30. Lalu kita balik. Kita balik baris yang kedua untuk tumitnya. Skip satu lubang. Lubang yang pertama tidak usah kita isi single crochet, langsung lubang yang kedua. Kita buat single crochet hingga Lubang nomor 2 terakhir sebelum lubang yang ada tonjolannya. Kita stop di sini. Lubang yang ada tonjolannya tidak usah kita isi. Nanti totalnya ada 28. Ini sudah sampai yang terakhir. Lubang yang terakhir ini tidak usah kita buat single crochet. Kita skip aja, biarkan. Lalu balik, kita buat tumit baris ketiga. Skip satu lubang, langsung buat single crochet pada lubang yang kedua. Sama seperti tadi, untuk lubang yang terakhir sendiri tidak usah kita isi. Lubang yang ada tonjolannya ini tidak usah kita isi. Totalnya nanti ada 26. Menuju baris yang keempat, balik. Kita buat single crochet, skip satu lubang. Lalu kita buat single crochet, sisakan lubang terakhir ini, tidak usah kita buat single crochet. Lalu baris yang terakhir, baris yang kelima, kita skip satu lubang, langsung menuju lubang yang kedua. Kita buat terakhir di sini, yang ada tonjolannya tidak usah kita isi. Sudah sampai yang terakhir. Totalnya ada 22 single crochet. Lalu kita potong benang. Untuk tumitnya ini ada 5 baris. Lalu kita buat bagian badan sepatu. Kita buat slip stitch di sini. Kita slip stitch pada lubang berikutnya. Lalu kita buat single crochet. Lubang ini kita buat single crochet.
Ini sudah sampai lubang sebelum bagian tumitnya, kita buat single crochet. Lalu untuk bagian tumitnya, karena ada 5 baris tadi kita buat untuk tumitnya, sehingga single crochet yang ada di sisi ini harus 5 single crochet. Yang pertama kita buat single crochet di sini. 1, lalu sisi yang miring ini 2, kemudian ini yang ada tonjolannya 3, kemudian sisi miring 4, kemudian yang kelima kita buat single crochet di lubang yang ada tonjolannya seperti ini. Kemudian kita buat single crochet seperti biasa. Ini sudah selesai. Lalu untuk sisi satunya jumlahnya juga harus sama seperti sisi sebelumnya, sisi yang ini. Ada 5 single crochet. SC yang pertama yang ini 1. Kemudian yang kedua ini 2. Lalu yang ketiga yang berdiri ini yang keempat yang ada tonjolannya ini. Yang kelima ini yang terakhir nih. Selanjutnya kita buat single crochet di sini, lubang yang tidak ada benangnya. Ini sudah sampai yang terakhir. Lalu kita buat slip stitch 2 kali di lubang yang ada tonjolannya. Ini single crochet yang terakhir. Lalu yang terakhir ini kita buat slip stitch 1 2 balik. Kemudian kita buat single crochet hingga yang terakhir di sini. Single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Sudah sampai yang terakhir. Ini lubang yang terakhir. Kita buat single crochet. Lalu setelah itu kita buat slip stitch 2 kali. Kita buat slip stitch di lubang yang tidak ada benangnya. Kita buat di sini. Ini. Tarik 1 2. Lalu ini mulai kita buat motif single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama ini. Lalu mulai kita buat motif spike. Single crochet, spike, single crochet, spike, buat hingga terakhir di sini di lubang yang ada tonjolannya. Ini sudah sampai yang terakhir. Di lubang yang ada tonjolannya kita buat single crochet, Lalu kita buat slip stitch 1 kali. potong benang, keluarkan benangnya. Kemudian kita mulai buat pengurangan. Kita buat single crochet keliling, mengelilingi sepatunya. Diawali dari tengah-tengah sini. Ambil benang, kunci dengan 1 rantai, kemudian buat single crochet.
Kita buat single crochet hingga sini. Sudah sampai yang terakhir, lalu ini yang di pojokan kita buat decrease. 2 lubang kita jadikan 1. Lubang ini dan lubang ini kita jadikan 1. Kita decrease. Lalu mulai kita buat single crochet lagi. Ini sudah sampai yang terakhir, lalu untuk yang pojokan sini kita decrease juga. Di lubang yang terakhir ini kita satukan dengan lubang yang ada tonjolannya. Seperti ini. Kita jadikan 1. Lalu kita buat single crochet hingga terakhir di sini. Ini sudah sampai yang terakhir. Lubang yang terakhir kita buat single crochet, lalu kita slip stitch, kemudian kita buat motif kombinasi spike sama single crochet di baris berikutnya. Ini kita tinggal ngikuti di bawahnya, karena bawahnya ini saya pakai spike, jadi langsung saya buat spike, single crochet, spike, single crochet. Buat kombinasi seperti ini hingga yang terakhir. Sudah sampai yang terakhir, bagian pojokannya ini kita decrease lagi. Ini ada 2, kita decrease. 2 lubang dijadikan 1. Lalu kita tinggal mengikuti pola di bawahnya. Kalau di bawahnya spike, jadi kita tinggal buat spike. Bagian pojok sisi satunya kita decrease juga. Jadi ini yang 2 baris, yang 2 baris terakhir kita decrease. Lalu tinggal kita mengikuti motif di bawahnya. Buat hingga yang terakhir di sini. Tinggal kita rapi-rapikan sisa benangnya. Kita selip-selipkan ke dalam rajutan. Hasilnya seperti ini. Sepatunya sudah jadi, sudah bisa dipakai. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.